Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Vinarcis. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk membahas soal-soal yang akan masuk di tes CPNS atau tes kedinasan, di mana salah satu materi yang akan masuk itu adalah kemampuan verbal. Kemampuan verbal di sini akan berkaitan dengan sinonim, antonim, analogi. Nah, hal-hal yang seperti ini otomatis berkaitan dengan kosakata. Semakin banyak kalian memahami dan tahu tentang kosakata, kadang kosakata yang masuk itu adalah kosakata yang jarang sekali kita dengar ya. Namun kita mau diminta untuk artinya apa gitu. Jadi saran saya kepada teman-teman, boleh teman-teman di sini untuk sering-sering membaca kamus gitu ya. Membaca kamus. Kalau di handphone itu banyak loh tentang kamus atau sinonim, antonim. Itu bisa teman-teman sambil duduk atau sambil ngapain gitu kan, buka HP, itu download aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kosakata. Oke, teman-teman. Nah, baik, kita coba masuk ke soal. Nah, di sini ada sinonim ya. Nah, soal di sini ada namanya distorsi ya, teman-teman ya. Distorsi itu sinonimnya apa sih? Apakah penyimpanan, penurunan, penjelasan, perbaikan, atau penggabungan? Sinonim itu adalah persamaan kata. Untuk tahu persamaan katanya, itu kita harus tahu apa sih sebenarnya makna distorsi ini. Nah, distorsi ini memiliki arti pemutarbalikan suatu fakta atau aturan dan sebagainya. Bisa juga kalau pemutarbalikan fakta itu artinya suatu penyimpangan ya. Nah, jawabannya di sini oke saya buat ya. Pemutarbalikan fakta ya. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya masih berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata, artikulasi. Otomatis teman-teman itu sering ya. Apa tuh artikulasi? Nah, artikulasi ini bisa diartikan dengan sendi atau sambungan di antara dua bagian. Oke, sambungan ya. Sambungan dua bagian. Atau boleh juga disebut dengan lafal. Nah, kita sering kan artikulasinya mana? Lafal. Lafal ini sama dengan pengucapan kata. Ya. Mudah ya? Nah, ada teman-teman yang pernah dengar istisna? Oke, kalau belum, istisna ini artinya pengecualian. Nah, di sini pengecualian yang mana nih? Penghormatan, dispensasi, penahanan. Nah, dispensasi ya, sama ya. Dispensasi ini juga artinya pengecualian. Oke. Selanjutnya ada teman-teman pasti dengarkan hibernasi. Hibernasi ini apa? Berkaitan dengan binatang. Hibernasi itu sebenarnya istilahnya untuk menyebutkan keadaan istirahat atau tidur pada binatang pada musim semi. Maka kalau hibernasi itu sebenarnya artinya adalah istirahat ya. Jawabannya adalah D. Oke. Nah, kita masuk dengan antonim. Antonim itu adalah lawan kata. Oke.
lawan kata. Jadi kita harus tahu dulu arti ini sebenarnya apa, maka lawannya apa gitu ya. Nah, di sini ada kata defisit. Defisit itu apa? Defisit itu pernah kita dengarkan, defisit kekurangan gitu ya. Kekurangan. Nah, kekurangan. Oke. Nah, A itu kekurangan dalam keuangan, otomatis dia adalah sinonimnya. Ini sinonimnya ya. Sinonim. Nah, kalau sesuai itu sama, bukan defisit namanya. Defisit itu minus. Nah, atau minus ya. Boleh juga kita sebut minus gitu. Nah, lawannya adalah surplus itu apa? Surplus itu apa, teman-teman? Surplus itu adalah kelebihan ya. Kelebihan. Oke, boleh juga untung. Nah, ini adalah lawannya surplus. Minus artinya lawannya adalah untung. Oke. Nah, selanjutnya antonim dari kata plural. Nah, sebelum kita mengantonimkan ini artinya ada apa? Plural itu artinya jamak, banyak, jamak, atau lebih dari satu. Maka lawan kata jamak itu adalah satu, ya, atau tunggal. Nah, selanjutnya juga lawan kata dari akselerasi. Tentu teman-teman itu sering mendengar kata akselerasi. Akselerasi itu artinya suatu proses kelas akselerasi gitu ya. Kelas percepatan. Kelas percepatan atau peningkatan kecepatan, laju perubahan kecepatan, boleh ya. Kalau cepat lawannya adalah lambat, mempercepat lawannya juga memperlambat. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Nah, analogi. Kita membahas tentang analogi. Analogi ini berkaitan dengan padanan kata. Padanan kata supaya dia sama. Nah, ada analogi itu cara cepatnya ketika kita melihat kata-kata yang berkaitan ya. Di sini kata pertama dengan kata pertama di sini harus sama. Maksudnya sama itu sepadan. Kata yang kedua dengan kata yang kedua ini harus juga sepadan. Nah, di sini ada kata emas. Emas itu kata benda ya. Oke, kita sebut dulu kata benda. Di sini juga harus ada kata benda nanti. Nah, di sini sudah ada kata pengukuran. Pengukuran atau ukuran ya. Mil, meter, itu adalah ukuran. Nah, di sini juga harus ada ukuran daripada emas ini. Sedangkan mil ini harus merupakan ukuran dari kata yang pertamanya gitu ya. Nah, emas itu kalau gram, betul emas ya, gram ya di sini ya. Namun luas itu apakah mil? Tidak ya, salah ya. Nah, di sini emas itu karat. Betul? Betul ya. Berapa karat gitu. Sedangkan di sini mil itu ukuran dari jarak. Betul juga ya teman-teman ya. Apakah jawabannya B? Kita lihat dulu di sini. Emas, logam. Logam itu apakah ukuran? Salah ya. Sedangkan meter itu adalah kata benda? Juga salah. Ini berlian? Juga salah. Oke, jawabannya adalah B. Nah, ini juga padanan kata, di mana ini dan ini ya. Oke. Nah, di sini sudah ada kata penjahit. Penjahit itu kita sebut orang ya. Oke. Atau subjek. Di sini adalah kata benda. Oke. Kata di sini juga harus orang atau subjek ya. Oke, yang berkaitan dengan penyakit. Apakah itu? Apakah infeksi? Bukan dong. Limbah? Bukan dong. Dokter? Oke, boleh juga.
Betul. Rumah sakit bukan subjek. Obat juga bukan subjek, ya. Jadi jawabannya C. Sedangkan kain itu kata benda yang dijahit oleh penjahit. Oke. Nah, di sini betelur itu unggas. Jadi di sini juga harus berkaitan dengan betelur. Betelur, beranak, betelur dan beranak gitu ya teman-teman ya. Sifat ya, sifat. Oke, di sini subjek juga. Nah, otomatis di sini adalah sifat. Apakah berkaki 4 sifat? No. Beranak? Oke. Berkelompok? No. Berjemur? No. Bertaring? No. Kita sebut lagi di sini. Mamalia itu beranak sama dengan unggas itu betelur. Oke. Next. Nah, di sini ada segitiga, ada limas. Nah, segitiga itu merupakan apa namanya? Bangun datar. Sedangkan limas itu adalah bangun ruang. Oke. Jadi bangun datar, segitiga yang membentuk suatu bangun ruang. Nah, kita lihat lingkaran itu bangun datar. Sedangkan kerucut juga bangun ruang ya, betul ya. Lingkaran itu pembentuk dari kerucut. Oke, betul ini. Nah, kita lihat ini. Ini apakah bangun datar? Bukan. Ini apakah bangun ruang? Bukan. Ini juga bukan, otomatis ya. Oke. Ini kebalik ya. Harusnya di sini dia. Segi 4 bangun datar, balok adalah bangun ruang. Jadi jawabannya A. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja tentang materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa di komen dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.